realitanya ada. Karena kenapa saya harus berubah untuk menyampaikan? Karena ada di bawah, ada pamnya di bawah. Tanggung jawab saya sebagai moral dipertanyakan oleh tenaga kerja sebanyak 221 tenaga kerja di 3 desa. Itu mempertanyakan ke saya bagaimana nasib kami sehingga kami ini dihentikan pekerjaan yang sudah itu masuk ke desa masuk ke SBG. Karena kan harus menjawabnya dari mana seperti menjawab dulu saya, karena selama ini sedang dihentikan oleh Cakum, kan? Cakum. Nah, persoalan yang tadi mungkin ada intervensi, ada dugaan ya Pak, dugaan kaitan dengan TNI ya Pak. Yang jelas saya tahu, memang mohon maaf Pak, kegiatan yang dilakukan setelah ada peringatan dari Cakum ya, setahu saya, nah, karena wilayah saya jauh Pak. Kalau di luar sepengetahuan saya tidak tahu juga. Tahu saya hanya kegiatan-kegiatan, bukan kegiatan juga. Saya mohon maaf, paling juga 1 jam pakai alat berat. Untuk apa kegiatan itu? Untuk akses jalan yang kemarin hujan. Kalau itu dibiarkan takut terjadi. Karena di dalam akses kepentingan jalan pertambangan juga ada kepentingan buat jalan umum juga yang tidak dilarang-larang oleh kami, kepentingan orang yang ke ladang, ke sawah gitu. Itu perbaikan buat saya. Rasanya itu mungkin menurut saya juga kemudian itu melanggar karena bukan biaya produksi. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang disebut ya itu, maaf, kegiatan yang dianggap memang tidak boleh, saya tidak hampir tahu Pak, karena wilayah saya jauh. Mungkin ada kegiatan yang dianggap ini ada kegiatan, karena sini mohon maaf sekali Pak, walaupun ini juga tidak secara tertulis dengan hasil closing dari Cakum, waktu penyegelan ini saya memohon ke Cakum Pak, waktu itu, walaupun tidak dibuatkan di dalam surat tertulis. Bagaimana ini kalau sirkulasi ini dibuktikan? Itu akan berdampak. Apa berdampaknya? Pada hajat hidup orang banyak, di bawah ada dah sekali sedikit. Yang di bawahnya itu di hilirnya ada PDAF Pak. Kalau itu dihentikan kegiatan ini sirkulasi ya, ini akan berdampak. Air itu meluap, melebar, melubeh. Mana larinya? Ke anak sungai Pak. Bawah tidak sekali sedikit. Ini udah terkontaminasi oleh kimia. Ya. Ini memang tidak dibuang Pak. Selama bertahun-tahun alat ini tidak dibuang Pak. Cairan ini tidak dibuang. Yang disebut pencemaran itu saya juga bingung. Kalau pencemaran dari B3 gitu kan, karena sampai bertahun-tahun Pak cairan ini tidak dibuang. Terus aja sirkulasi Pak. Yang kaitan mohon maaf ya kalau dibuang ini mohon maaf. Mungkin kalau ini dibuang airnya bisa ketemu ngalir ke das, ikan bisa mati Pak. 3 tahun berapa di sini kegiatan itu berdiri, tidak pernah ada yang di bawah sedikit ikan mati, ya, karena memang tidak ada kimia. Kalau mungkin dari tanah-tanah pucuk Pak, yang mungkin terdorong percikan oleh air hujan turun ke bawah. Tapi juga Pak, ini juga tidak kemudian tanah pucuk itu mengalir ke kali, kemudian hanya perusahaan saja. Di sini banyak Pak, perusahaan tambang masyarakat yang punya kegiatannya hampir sama, ya, melakukan kegiatan kayak gini, berceceran di jalan kali, itu mungkin dari situ Pak. Air percikan tanah itu bisa keluar dari situ ke das, ya, dengan kekeruhan. Tapi ya alhamdulillah Pak, setiap 2 hari dicek sama saya. Sudah itu kan, coba fisik sedikit, gitu, Pak. Dicek airnya, ini bagaimana layak dan tidaknya. Dan di bahan baku kan, kalau kelayakan bukan wilayah saya, wilayah PDAM ya Pak. Gitu. Dibanding-banding oleh saya, ada videonya saya lengkap, antara Kali Cimadur dengan Kali Cidikit Pak. Dibanding-banding, saya sering ngecek. Selagi cuaca sedang hujan, Kali Cimadur keruh Pak. Keruh walaupun tidak ada kegiatan pertambangan di atas. Kali Cidikit, mending Pak. Ada fotonya di saya lengkap.
mau di mana yang dianggap pencemaran? Saya juga nggak ngerti, Pak. Terbitnya perizinannya indikatornya banyak. Ya, ada CEP, gitu kan, ada DHK, ada data, ya. Itu pertanyaan kami di bawah itu kembali kepada pemerintah yang memberikan regulasi perizinan. Kalau ini bermasalah dalam perizinan, ya, segera dikelirkan di mana persoalan perizinannya Supaya diperbaiki, Pak ya. diperbaiki, dan perusahaan juga harus diperbaiki di lapangan, juga siap memperbaiki, Pak. Terhadap ketidakjelasan ini ya, mau sampai kapan kita menunggu misalnya gitu. Dan banyak juga yang dirugikan, contohnya udah 2 bulan, jalan 2 bulan ini, 2 Pak, bulan ya. ya. Otomatis yang tadinya mereka bergantung nafkah buat keluarga dari sini, Pak ya, sampai sekarang tidak ada kejelasan gitu, yang tadinya dia nggak kehidupan dari sini, sekarang nggak ada pekerjaan, otomatis nggak dapat penghasilan gitu. Banyak itu ada saya yang mengatakan bagaimana tadi teman Pak sudah sampaikan, kata nasib mereka, karyawan kita lah kasarnya gitu. Siapa keluar mereka, kasarnya mereka nanya ini sebenarnya nasib kita itu mau gimana sih katanya. Kalau misalnya di sini udah tidak ada harapan, ya mungkin katanya dia mau carilah gitu kan, cari pekerjaan lain gitu Pak, untuk kasar gitu Pak, cepat beres, cepat selesai dan bisa aktivitas seperti biasa lagi gitu. Yang tadinya sopir ya mungkin kerja lagi sebagai pada mestinya, operator juga seperti itu. Dan harapan kami semoga permasalahan ini cepat selesai gitu. Untuk Pak Humar.